Jujur, saya itu sangat berniat membantu Pak Prabowo untuk memajukan hukum di negeri ini. Karena saya adalah pengacara beliau selama 25 tahun. Betul. Pas ada kasus ini, hilang semua semangat saya. Kok begini negara gua ini gitu loh. Oke, Bang, tolong jelasin singkat aja. Awal masalahnya gimana? Awal masalahnya, Budi Said membeli emas. Beli emas nih Budi Said. Dari Antam, Surabaya. Betul. Dijanjikan harga di bawah harga. Di bawah harga karena beli banyak. Karena beli banyak. Oke. Jadi akhirnya Budi Said telah membayar 3,5 triliun. Oke. Kalau menurut harga normal dia hanya dapat 5,9 ton. Betul. Dia sudah dapat. Udah dapat nih. Sudah dapat. Oke. Tapi karena dijanjikan di bawah harga, maka harusnya dapat lagi 1,1 ton. Oke. Itulah namanya emas diskon. Oke. Karena tidak diberikan, karena sudah dijanjikan, maka kemudian Budi Said melaporkan ke polisi, saya telah ditipu oleh pegawai Antam. Oke, karena dia merasa bahwa belinya diskon. Ya, sudah dijanjikan, sudah kasih tapi tidak dikasih gitu. Tidak dikasih. Nah, saya paham. Akhirnya dilaporkan, akhirnya ada 2 putusan pidana yang menghukum Antam, manajernya pimpinan cabang di Surabaya, hukuman penjara. Betul. Sudah kejadian tuh. Ya, sudah kejadian. Bahkan pegawainya Antam itu dalam pembelaan mengaku bersalah. Benar kami melakukan penipuan terhadap Budi Said. Selesai. Oke. Setelah itu menang, jadi sudah 2 putusan pidana menyatakan Budi Said berhak atas 1,1 ton. Akhirnya Budi Said gugat perdata. Karena PT Antam tidak kasih. Mana mas saya? Masnya diminta. Sesuai perjanjian. Bahkan sudah dikuatkan 2 putusan pidana. Dia gugatlah PT Antam. Dia menang sampai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memerintahkan PT Antam sampai PK. Kasih 1,1 ton. Sudah diperingati, sudah mau eksekusi. Tiba-tiba keluar penyidikan baru bahwa seolah-olah atas 1,1 ton tersebut Budi Said melakukan korupsi. Orang emasnya belum dikasih. Tunggu, saya jadi bingung. Aku juga bingung. Logika hukum apa ini? Saya jadi bingung. Jadi Mahkamah Agung memerintahkan. Tunggu. Saya jadi bingung. Ini korupsinya di mana? Aku mau tanya kepada supir saya juga bingung. Korupsinya di mana? Ini korupsinya di mana, Bang? Ya nggak ada. Orang belum dikasih. Kalaupun dikasih, bukankah sudah perjanjian? Kalaupun dikasih, sudah ada putusan Mahkamah Agung, berarti sah. Berarti sah dong, bukan korupsi dong? Ya, lebih parah lagi, belum dikasih aja dibilang korupsi. Ya tidak? Lebih parah lagi gitu loh. Wah, ini gue bego nih, bentar. Kita bicara orang normal dulu ya. Ini putusan nggak normal. Korupsi itu kan merugikan negara ya. Ada keluar harta negara. Betul. Tapi kan dia udah menang nih. Sudah menang. Menyatakan Antam harus menyerahkan 1,1 ton. Belum dikasih ya? Belum dikasih. Sekarang dia dituduh korupsi atas 1,1 ton itu. Dan dituntut. Ditahan malah, di penjara malah. Di penjara? Ya. Barangnya belum ada? Barangnya 1 ons pun belum dikasih. Dan anehnya bisa menang gitu loh. Artinya Antam dimenangkan di perkara korupsi yang baru ini. Kalau abang mengatakan hal seperti ini, kalau abang berani ngomong seperti ini, berarti abang juga mengatakan bahwa orang tidak bersalah bisa jadi salah di Indonesia. Sering banget. Dan anehnya lagi, kehilangan emas di PT Antam itu sudah lama banyak kehilangan. Ini ada pengakuan dari pegawainya, katanya September ada kehilangan 80 miliar 2018. Diakui lagi oleh audit dari KPMG kantor akun. Emasnya hilang. Iya. BUMN. Sampai hari ini tidak diperiksa, tidak disidik. 80 miliar menurut pengakuan ini tanda tangan ini semua di sini. Bahkan kantor akuntan terkenal KPMG. Ya, auditor internet mengakui juga memang sudah lama 2018 sudah lama banyak kehilangan emas di PT Antam, tapi tidak diperiksa. Justru sengaja sepertinya Budi Said itu dibikin sebagai tumbal biar seolah-olah emas tersebut hilang gara-gara Budi Said, mencari image-nya gitu. Ini dia nih. Ini dari KPMG mengatakan, dan ini mudah-mudahan jadi perhatian KPK juga.
sama pegawai manajer dari Antam Surabaya. September 2018 ada kehilangan emas 80 miliar di PT Antam, tidak disidik sampai hari ini. Sementara orang yang sudah menang Mahkamah Agung berhak 1,1 ton, malah dituduh korupsi atas 1,1 ton, padahal emasnya belum dikasih, dan sekarang dihukum 15 tahun penjara. 15 tahun penjara loh, dia belum terima emasnya. Itu makanya saya bilang, apa saya mundur aja jadi pengacara kalau begini? Ini udah hancur Republik ini kalau begini. Tiba-tiba ada berita ini lagi kemarin, di mana katanya Antam mengeluarkan, katanya 60 M dikeluarkan untuk biaya honor pengacara. Honor pengacara. Pengacaranya siapa nih, Bang? Saya juga nggak tahu. Berarti dia lebih kaya dari aku ini orang. Maksud gua mau bilang gitu. Kalau berarti pengacaranya lebih dari abang dong. Pertanyaannya adalah kalau ini benar, dibayar ke siapa? Ya kalau ini benar, dibayar ke siapa? Oh, jangan-jangan sampai bisa menang begini. Kan kata hakim pidana ya. Antam nggak wajib. Kata hakim pidana. Ya, ini kan urusannya perdata ya, bukan? Pidana dan perdata. Oh, dua-duanya. Dua putusan pidana sudah menyatakan Budi Said adalah korban penipuan dari pegawai Antam. Sudah dihukum penjara pegawai Antam. Sudah masuk. Bahkan dalam pembelaan pegawai Antam itu mengaku bersalah. Makanya gue nggak ngerti gitu. Maksudnya. Aku juga nggak ngerti. Pusing gue nih. Ini kan sama kayak misalnya saya nyolong mobil abang gitu kan. Udah gitu saya udah mengakui ya saya nyolong mobil abang. Saya di penjara. Tiba-tiba abang di penjara juga gitu kan. Benar. Ternyata yang nyolong saya gitu loh. Ya kan logikanya di mana? Kalau dua nah, itu benar-benar. Ini saya bukan mentertawakan semuanya ya, tidak pantas ditertawakan. Pantas ditertawakan. Negara hukum apa kayak gini? Ya, satu pelaku penipuan, saya korbannya. Kamu sudah masuk penjara. Udah masuk penjara. Mengaku bersalah. Berarti kamu udah masuk penjara udah jelas salah kan? Mengaku dalam pengacaranya dalam pembelaan mengatakan mengaku bersalah, mohon dikeringanin. Dijalani hukuman 3 tahun lebih. Udah di penjara 3 tahun. Tahu-tahu tahun keempat tiba-tiba ada dakwaan, kau pelakunya katanya. Ya, saya sekarang gua lagi di penjara. Bang, gua mau nanya, Bang. Anda sebagai pengacaranya tersinggung nggak? Bukan tersinggung lagi. Sampai begitu diputus, saya itu kebetulan kan saya jujur, saya itu sangat berniat membantu Pak Prabowo untuk memajukan hukum di negeri ini. Karena saya adalah pengacara beliau selama 25 tahun. Pas ada kasus ini, hilang semua semangat saya. Kok begini negara gua ini gitu loh. Kok putusan 21. Jadi perkara yang dimenangkan Budi 21 hakim loh. 9 hakim agung. Begitu aja hilang aja udah. Dilanggar begitu oleh hakim di bawah, hakim paling bawah. Ibaratnya seorang pelaku pemerkosaan tiba-tiba menjadi korban. Iya benar. Ya, jadi sebelumnya dia yang merkosa sudah mengaku, berikutnya ternyata kau yang diperkosa katanya, bukan kau pelakunya katanya. Aduh, ini dia putusannya ini semua. Ini putusan perkara PK pidana ada di sini semua. Tiba-tiba ada berita ini. Maka jadi putusan yang baru terbit kurang lebih 3 minggu lalu itu kan, itu benar-benar tidak masuk di akal. Tiba-tiba ada berita ini, katanya. Oke bang, kita adem dulu nih bang, adem dulu. Maksud gua gini, ini kan kalau misalnya abang udah keluar-keluar di mana, udah bicara dan sebagainya, apalagi abang mau ke sini untuk bicara ini bang. Nah, sebenarnya bukankah hal seperti ini kelihatan ya? Ini ada yang nggak benar nih, kelihatan di masyarakat kan? Dari segi putusan dulu ya, udah pasti super tidak benar. Oke. Kenapa berani melakukan hal seperti ini? Ya itulah yang makanya perlu KPK segera periksa ini. Saya nanti akan bikin pengaduan ke KPK.